Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Safitri. Saya berasal dari Politeknik Negeri Lampung. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang elemen roda analisis konsumen beras maknyus. Di sini ada roda analisis konsumen. Roda analisis konsumen adalah kerangka kerja yang digunakan pemasar untuk meneliti, menganalisis, dan memahami perilaku konsumen agar dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik. Nah, di dalam roda analisis konsumen ini terdapat 3 komponen, yaitu afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungan. Yang pertama adalah afeksi. Afeksi merujuk pada ranah yang berkaitan dengan sikap, perasaan, minat, emosi, dan nilai. Nah, perasaan atau emosi yang ada pada diri konsumen itu akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen tersebut. Pada kondisi perkembangan teknologi dalam sistem panen dan pasca panen padi, menyebabkan beras yang dihasilkan tidak bisa dilepaskan dari bahan kimia. Bahkan, bahan kimia berbahaya seperti pemutih kerap kali digunakan. Hal itu membuat masyarakat merasa takut untuk mengkonsumsi sembarang produk. Mereka akan lebih berhati-hati dalam memilih produk. Dengan adanya beras maknyus ini, yang tidak mengandung pemutih, pengawet, atau pewangi, membuat konsumen akan memilih beras maknyus untuk dikonsumsi karena aman bagi kesehatan konsumen. Nah, kasus beras maknyus sebabkan pandangan afektif konsumen berubah. Jadi, skandal yang menyandung produsen beras maknyus ini akan mengubah pandangan afektif konsumen. Bisnis beras maknyus ini terkena terpaan kasus yang sempat melanda pada Juli 2017. Anak usaha TPS Food yaitu PT Indo Beras Unggul atau PT Ibu terlilit skandal kasus hukum kecurangan menjual beras premium. Retail memilih untuk memutuskan kontrak karena terus-menerus diperiksa polisi, membuat pemasarannya anjlok. Nah, selain kasus pengoplosan beras, ternyata kandungan gizi yang tertera di kemasan beras maknyus ini juga palsu. Kadar protein sebesar 14% ternyata lebih kecil, yaitu 7,72%. Karbohidrat 27% ternyata lebih besar, yaitu 81,47%. Kadar lemak tercantum 0%, padahal sebenarnya adalah 0,44%. Hal ini membuat konsumen yang telah mengkonsumsi beras maknyus dalam waktu yang lama merasa marah. Mereka merasa tertipu oleh produsen beras maknyus. Kemarahan konsumen dan rasa tidak percaya lagi membuat konsumen berhenti untuk membeli dan mengkonsumsi beras maknyus ini yang kemudian berdampak pada anjloknya penerimaan perusahaan. Kemudian ada kognisi atau pengetahuan. Kognisi adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha menggali sesuatu dengan pengalaman sendiri. Pengetahuan konsumen mengenai produk didapat melalui iklan, sumber informasi dari teman atau media elektronik, dan melihat dan belajar dari pengalaman orang lain. Misalnya, seseorang melihat berita tentang berbahayanya beras yang mengandung bahan kimia jika dikonsumsi oleh manusia. Maka seseorang itu telah memperoleh pengetahuan tentang bahayanya bahan kimia tersebut jika dikonsumsi. Nah, dengan demikian, konsumen akan mengambil keputusan membeli beras maknyus karena iklan di televisi menyebutkan bahwa beras maknyus ini bebas kontaminasi bahan kimia yaitu pemutih, pengawet, ataupun pewangi. Jadi, kognisi konsumen paling besar dipengaruhi oleh informasi yang beredar di media elektronik dan juga iklan produk. Nah, kasus yang menjerat beras maknyus ini kemudian juga mempengaruhi kognitif konsumen. Oleh karena kognitif atau pengetahuan konsumen sangat dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dari media elektronik, maka semenjak skandal beras maknyus ini banyak beredar di berita televisi, masyarakat memperoleh pengetahuan bahwa benar beras maknyus bukan lagi beras yang aman untuk dikonsumsi. Karena beras yang dijual bukanlah beras kualitas premium, melainkan oplosan. Kandungan gizi yang tertera bahkan merupakan kandungan gizi palsu, sehingga kemudian konsumen akan berpikir ulang jika ingin membeli beras maknyus ini. Kemudian perilaku. Perilaku mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung.
Perilaku atau tindakan yang dilakukan konsumen sebelum skandal beras maknyus ini terkuak adalah membeli produk beras maknyus tentunya. Tindakan ini dikarenakan konsumen telah memperoleh informasi dari media elektronik bahwa beras maknyus ini adalah beras yang aman dikonsumsi karena bebas pewarna, pengawet, dan pewangi. Maka konsumen kemudian membeli beras maknyus ini dengan harapan akan memenuhi kebutuhan konsumen akan beras yang sehat. Namun setelah konsumen mengetahui bahwa beras maknyus ini merupakan beras oplosan dengan kandungan gizi yang dipalsukan, maka konsumen merasa marah dan berujung pada tindakan berhenti membeli dan mengkonsumsi beras maknyus ini. Kemudian lingkungan. Nah, Indonesia ini merupakan negara agraris di mana penduduknya sebagian besar mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Nah, tentu saja sebagai makanan pokok, nasi akan dikonsumsi setiap hari. Maka dari itu, konsumen akan memilih beras atau nasi yang aman untuk dikonsumsi. Nah, beras maknyus adalah beras yang bebas dari bahan pengawet. Otomatis beras maknyus adalah beras yang sehat untuk dikonsumsi. Maka konsumen kemudian akan memilih beras maknyus. Nah, setelah terjerat kasus ini, pandangan lingkungan tentang beras maknyus berubah seketika. Dari beras bebas 3P menjadi beras oplosan dengan kandungan gizi palsu. Retail kemudian memutus kontrak, menciptakan iklim tidak percaya di lingkungan bisnis beras maknyus ini. Nah, keputusan konsumen untuk berhenti mengkonsumsi tentu saja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tersebut. Kemudian, strategi pemasaran yang dilakukan oleh beras maknyus itu menggunakan strategi 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Beras maknyus ini dikemas dalam bentuk kemasan karung. Setiap satu karung memiliki berat 5 kg. Kadar protein sebesar 14% ternyata lebih kecil, yaitu 7,72%. Karbohidrat 27% ternyata lebih besar, yaitu 81,47%. Kadar lemak tercantum 0%, padahal lebih tinggi, yaitu 0,44%. Beras maknyus ini diproduksi oleh PT Sukses Abadi Karya dan PT Ibu. Produk ini dikenal dengan produk beras tanpa 3P, yaitu pengawet, pemutih, dan pewangi. Nah, nama maknyus ini kemudian terseret setelah kasus yang menimpa PT Indo Beras Unggul. PT Indo Beras Unggul telah menghancurkan citra beras maknyus yang pada mulanya terkenal beras yang aman dikonsumsi, bebas 3P, menjadi beras oplosan dengan kandungan gizi palsu. Ini membuat beras maknyus tidak laku lagi di pasaran. Nah, berikut adalah kompetitor dari beras maknyus ini. Ada beras Makanja, kemudian beras BMW Cianjur, kemudian ada juga Sania Premium dan Fortune. Di sini ada harga dari beras maknyus. Nah, harga beras maknyus ini bervariasi sekali di pasaran. Dari mulai Rp65.000 per kemasan hingga Rp120.000 per kemasan atau Rp24.000 per kilogram. Tentu harga ini sangat-sangat mahal. PT Induk Beras Unggul atau PT Ibu membeli beras IR64 yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga Rp7.000 per kilogram. Kemudian beras subsidi tersebut dikemas ulang dengan menggunakan kemasan beras premium. Kemudian beras oplosan tersebut dijual ke pasar dengan harga berkali-kali lipat lebih tinggi hingga kemudian mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, kemudian place. Place dapat diartikan sebagai penempatan produk, distribusi, atau penyebaran produk. Beras maknyus ini paling banyak beredar di swalayan atau retail. Dapat juga ditemukan di pasar tradisional dan juga media belanja online. Penyebaran beras maknyus ini hampir merata di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Distribusi penjualan beras maknyus ini berfokus pada kalangan menengah atas, karena beras maknyus ini merupakan beras premium dengan harga yang cukup mahal bagi masyarakat menengah ke bawah.
Nah, kemudian di sini ada saluran distribusi beras maknyus, yaitu dari produsen, yaitu PT Ibu, kemudian ke agen, kemudian agen memberikan kepada grosir, grosir ke pengecer, dan akhirnya pengecer menjualnya ke konsumen akhir. Nah, di sini ada berbagai macam cara promosi yang dilakukan oleh beras maknyus. Promosi yang dilakukan dalam memasarkan produk beras maknyus ini dilakukan melalui media massa maupun cetak. Promosi produk dapat berupa diskon, pembelian dengan paket murah meriah, dan sistem buy 3 get 1. Dengan menggunakan strategi ini, konsumen tentu saja tertarik untuk membeli beras maknyus. Kemudian di sini ada langkah pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif, dan pembelian, kemudian yang terakhir adalah hasil. Pengenalan keputusan. Konsumen menyadari bahwa beras atau nasi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Untuk itu, konsumen dengan hati-hati memilih jenis beras yang akan dikonsumsi. Kemudian pencarian informasi. Setelah mengambil keputusan, selanjutnya konsumen mencari informasi berbagai merek produk beras yang akan dibeli. Informasi ini bisa diperoleh dari iklan di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, dari saran teman atau pengalaman seseorang. Kemudian ada evaluasi alternatif. Nah, setelah mencari informasi dan informasi didapat, maka konsumen akan mengetahui merek mana sih yang sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen tentu menginginkan beras yang sehat dan tanpa bahan pengawet, pemutih atau pewangi. Untuk itu, konsumen memilih merek beras maknyus. Kemudian pembelian. Setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka didapat bahwa beras maknyus sesuai dengan pencarian kebutuhan konsumen, yaitu beras yang sehat dan tanpa bahan pengawet, pemutih maupun pewangi. Maka konsumen akan melakukan pembelian beras maknyus. Hasil. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah beras maknyus ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen setelah mengkonsumsinya. Hasil didapatkan bahwa beras maknyus ini ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen, karena beras maknyus ini ternyata adalah beras oplosan yang mencantumkan kandungan gizi palsu pada kemasan. Karena itu, konsumen kemudian memutuskan untuk menghentikan pembelian beras maknyus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.